Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 12 Maret 2022. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Polisi Maluku Tengah benarkan mayat di selokan adalah MAL. Jenazah Kepolisian membenarkan mayat tanpa identitas yang ditemukan di selokan Jalan Abdullah Soulisa, Kota Masohi adalah MAL berusia 16 tahun. MAL adalah siswa kelas 11 di salah satu sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kota Masohi. Kepastian identitas itu setelah mendapat hasil visum serta temuan sejumlah barang milik korban. Hal tersebut disampaikan Kasih Humas Polres Malteng, Ibtu Ridho Masihin kepada pers Jumat 11 Maret 2022 kemarin. Lanjutnya pihak keluarga menyetujui dilakukannya visum untuk kepentingan penyelidikan penyebab kematian korban. Sementara itu barang bukti yang ditemukan polisi di TKP yaitu satu buah ransel berisi beberapa potong pakaian, antara lain kaos putih, kaos bergaris coklat muda, celana pendek motif bunga. Sebelumnya sesosok mayat perempuan ditemukan dalam keadaan sudah mengeluarkan bau busuk di dalam selokan di kawasan Bundaran Kota Masohi, Maluku Tengah, Rabu 9 Maret 2022. jenazah untuk selesai. Keluarga minta polisi segera usut kematian siswa SMK di Kota Masohi. Keluarga MAL, mayat gadis 16 tahun yang ditemukan di selokan kawasan Bundaran Kota Masohi, minta polisi segera ungkap motif kematiannya. Korban berinisial MAL adalah siswa kelas 11 salah satu SMK di kota berjuluk Pamahanu, Nusa itu. Permintaan tersebut disampaikan paman korban, Bu Celatuni di RSUD Masohi. Bu Celatuni, paman korban mengatakan menyerahkan penuh pengungkapan kasus ini kepada pihak berwajib. Menurutnya jenazah MAL ditemukan di tempat yang tidak layak dengan kematian tidak wajar. Pihak keluarga sendiri meyakini ciri-ciri seperti struktur gigi dan gelang tangan dari tali benang berwarna hitam yang dipakai serta barang bukti lainnya, seperti baju yang digunakan saat penemuan di TKP. Karena itu keluarga besar Latuni menaruh harapan besar kepada pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini secepatnya. Sementara itu Kasih Humas Polres Maluku Tengah, Ibtu Ridho Masihin kepada tribunambon.com via telepon Sabtu 12 Maret 2022 pagi tadi mengatakan, barang bukti yang ditemukan polisi di TKP yaitu satu buah ransel berisi beberapa potong pakaian, antara lain kaos putih, kaos bergaris coklat muda, celana pendek motif bunga. Setelah diperlihatkan ke pihak keluarga, mereka membenarkan barang-barang tersebut adalah milik MAL. Baik Tribuners, kita beralih ke berita lainnya. Kelapa ditancap pertanda ada tutup Baileo Negeri Tuhaha berakhir. Prosesi ada tutup Baileo Negeri Tuhaha berakhir Jumat 11 Maret 2022.
Penutupan ditandai dengan berhasil ditancapkannya kelapa di bagian atas pintu muka dan pintu belakang bayi Leo atau Simalua. Sebelum ditancapkan, kelapa tersebut diambil dari masing-masing rumah. Pintu belakang di rumah marga Louhena Pesi, sementara pintu muka di rumah Matakena. Kelapa dibawa dalam balutan kain merah setelah diukir serupa kepala manusia. Rombongan datang ke bayi Leo membawa kelapa diiringi cakalele dan lantunan musik tifa dan tahuri. Setelah mengelilingi bayi Leo dengan cakalele, kelapa kemudian diberikan kepada anak cucu yang telah ditugaskan untuk menaruh kelapa. Sebelum ditaruh, kelapa yang lama dilepaskan dan kemudian ditancapkan. Bunyi tifa dan tahuri semakin berbunyi, menambah meriahnya suasana adat. Teriakan warga juga tak luput menyuraki saat-saat akan ditancap. Setelah ditancap, tarian cakalele pun langsung dilakukan. Untuk diketahui, tradisi adat tutup bayi Leo Negeri Tuhaha diadakan 5 tahun sekali atau ketika atap bayi Leo rusak. Tradisi ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan diteruskan generasi ke generasi. Hari ke-11 operasi keselamatan Salawaku di Ambon, masih banyak pelanggar. Hari ke-11 operasi keselamatan Salawaku 2022, masih banyak ditemukan pelanggaran. Pantauan tribunambon.com di kawasan Gong Perdamaian Dunia, Jumat 11 Maret 2022 pagi, Ditlantas Polda Maluku mengawali operasi dengan apel bersama yang dipimpin oleh Kasat PJR Kompol M Jati. Kurang dari 2 jam pelaksanaan, sebanyak 15 pengendara kedapatan melanggar protokol kesehatan serta aturan berkendara. Di antaranya tidak menggunakan masker serta tidak memakai sabuk pengaman. Aparat pun langsung memberikan teguran di tempat serta imbauan agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Kasat PJR Ditlantas Polda Maluku, Kompol M Jati mengatakan dalam pelaksanaan tugas personil di lapangan tetap mengedepankan protokol kesehatan, selalu menjaga jarak, tetap memakai masker dan selalu humanis kepada masyarakat. Masyarakat juga diminta untuk patuh aturan berkendara serta lalu lintas. Masker. Ini operasi ini lebih mengedepankan humanis, tidak mengedepankan tindakan, makanya langsung. Jadi Tribuners, karena tidak mengenakan masker ya ini dari virus COVID. Baik hati, polisi Maluku Tengah berikan helm bagi pelanggar lalu lintas. Polres Maluku Tengah menggelar operasi keselamatan Salawaku 2022. Dalam operasi itu, polisi membagikan sebanyak 50 unit helm dan masker bagi para pengendara yang kedapatan tidak menggunakan kelengkapan kendaraan dan masker. Operasi yang berlangsung 1 jam itu digelar di kawasan Bundaran Kota Masohi, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Maluku Tengah, Sabtu 12 Maret 2022. Dalam pelaksanaannya, aparat mengedepankan langkah persuasif humanis. Kapolres Maluku Tengah AKBP Abdul Ghafur mengatakan, dengan operasi keselamatan Siwa 5 ini diharapkan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas semakin baik.
Menurutnya, di jalan raya, tingkat kedisiplinan masyarakat yang rendah bisa membuat banyak terjadi laka lantas atau kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dalam operasi keselamatan yang digelar selama 3 hari ke depan, petugas juga mengambil langkah primitif dan preventif. Dia berharap kehadiran anggota di lapangan dapat mengurai tingkat kepadatan kendaraan. Gafur mengatakan anggota tetap akan memberi tilang kepada pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas kasat mata. Dalam operasi tersebut, pihaknya juga membagikan 50 buah helm standar SNI dan juga membagikan masker bagi para pengendara. Polres Maluku Tengah hari ini melaksanakan kegiatan operasi keselamatan Salawaku tahun 2022. Rangkaian kegiatan hari ini kami melakukan kegiatan preventif, memberikan edukasi, himbauan Kamtimas, himbauan kepada masyarakat pengguna jalan agar selalu memperhatikan ataupun mengikuti aturan tertib berlalu lintas. Pada kesempatan ini juga kami melakukan himbauan juga terkait dengan protokol kesehatan karena kami melihat ada beberapa warga yang tidak menggunakan masker. Kami lakukan bagi-bagi masker. Di samping juga kami juga melakukan bagi-bagi helm secara gratis yang berstandar SNI. Dengan harapan tentunya seluruh masyarakat bisa melaksanakan aturan tertib berlalu lintas sebagaimana mestinya dan juga mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Demikian. Kami Polres Maluku Tengah melaksanakan operasi keselamatan Salawaku tahun 2022. Kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu mematuhi Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 12 Maret 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.